selanjutnya merupakan materi terakhir dari webinar pagi ini, yaitu mengenai proses penelitian karya seni dan pembelajaran menjadi angka kredit. Ya, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Kristati SPD, yaitu beliau selaku guru seni budaya di SMPN 3 Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, untuk lebih efisien lagi, saya pikir lebih baik langsung saja kita kepada materi yang akan disampaikan Ibu Sri Kristati. Waktu dan tempat Ibu saya persilahkan. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Mbak Tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada para pembina Asosiasi Pendidik Seni Indonesia. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua dan segenap pengurus Asosiasi Pendidik Seni Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu dosen yang telah bergabung di dalam kegiatan webinar pada hari ini. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai seputar angka kredit, khususnya bagi guru. Dan mohon maaf, ini mungkin materi ini memang terkhusus pada guru-guru. Kalau dosen istilahnya mungkin juga berbeda, prosesnya juga berbeda. Di sini saya menyampaikan tentang strategi peningkatan capaian angka kredit bagi guru, khususnya untuk guru seni budaya. Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan bagi keberhasilan siswa di dalam pembelajaran di kelas, di mana peran itu belum dapat digantikan oleh yang lain, sehingga sudah sewajarnya bahwa keberadaan guru atau guru itu sendiri mendapatkan perhatian utama, perhatian yang sentral dan pertama. Dan tentunya hal ini juga tidak mengecilkan pada peran faktor yang lain seperti kurikulum, sarana prasarana, dan juga lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru sudah seharusnya selalu berupaya meningkatkan kompetensinya dan memahami, kemudian mematuhi dari peraturan atau kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Seiring dengan ini, tentunya berbagai upaya pun juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Di antaranya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, di dalam peraturan tersebut ada beberapa perubahan, di antaranya mungkin dianggap kurang mengenakan bagi guru, karena di antaranya salah satunya ya ada pernyataan bahwa guru belum tentu bisa naik pangkat dalam kurun waktu 4 tahun karena guru tersebut belum bisa memenuhi persyaratan tertentu. Oh ya, sebelum saya lanjut, mungkin PPT-nya bisa dilihat dengan jelas apa belum Bapak Ibu? Sudah. Oh ya, terima kasih. Ya. Kemudian perubahan yang lain itu bahwa mulai golongan 3B untuk mencapai kenaikan pangkat ke pangkat yang lebih tinggi, guru wajib mengikuti dan memperoleh angka kredit dari kegiatan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kegiatan PKB sendiri di sini merupakan satu kewajiban tadi dari guru golongan 3B dan seterusnya, dan kebermanfaatan dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu sendiri dari aspek profesi tentu saja bahwa dengan mengikuti atau dengan melaksanakan kegiatan PKB tersebut, guru diharapkan mampu menjamin peningkatan kompetensi guru. 4 kompetensi guru itu, dari kompetensi pedagogik, profesi, sosial, maupun meningkatkan kompetensinya itu tadi ya, 4 kompetensi tadi. Kemudian dari aspek karirnya tentu saja
dengan mengikuti kegiatan PKB ini, guru diharapkan bisa terjamin dalam upaya pencapaian angka kredit yang dibutuhkan untuk peningkatan pangkatnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita perhatikan dulu untuk tabel berikut ini, bahwa untuk kenaikan pangkat guru di sini mulai dari guru golongan 3B ke atas ini sudah ada ketetapan ataupun ketentuan angka kredit kumulatifnya atau AKK-nya dari 50% untuk guru 50 poin untuk guru dari golongan 3B ke 3C, kemudian guru dari 3C ke 3D itu 100, kemudian untuk guru dari golongan 3D ke 4A itu 100, dari 4A ke 4B itu ada 150 dan seterusnya. Dari angka kredit kumulatif yang sudah ditentukan itu ada kewajiban atau ada ketentuan harus ada angka kredit dari kegiatan PKB tadi dan juga angka kredit penunjang yang bisa diperoleh guru dari kegiatan pembelajaran. Nah, setiap tahunnya guru diwajibkan untuk mengajukan usulan penetapan atau penilaian angka kredit. Di dalam usulan tersebut meliputi dua unsur. Yang pertama adalah unsur utama. Unsur utama ini harus dicapai oleh guru tersebut di dalam satu jenjang kenaikan pangkat itu minimal 90% dari angka kredit kebutuhan yang sudah ditentukan. Jadi kalau tadi misalnya sebagai contoh saja saya ambil contoh dari guru golongan 3D ke mau naik pangkat ke golongan 4A, di sini membutuhkan angka kredit kumulatifnya adalah 100, jadi unsur utamanya di sini minimal adalah 90. Nah, untuk unsur utama ini bisa diperoleh dari yang pertama adalah pendidikan. Di sini dari ijazah guru yang menilaikan angka kredit tersebut dan juga dari angka kredit mengikuti pelatihan atau prajabatan. Kemudian yang kedua, unsur utama ini dapat dipenuhi dari pembelajaran dan tugas tertentu. Ini tentunya tugas yang sudah melekat pada diri guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Dan ini bisa terlihat, poin ini bisa terlihat dari hasil penilaian kinerja guru yang dilaksanakan pada setiap tahun. Jadi untuk kriteria baik, guru golongan 3D itu PKG-nya adalah 19,5. Kemudian unsur utama yang ketiga bisa diperoleh dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di dalamnya meliputi kegiatan pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur penunjang. Unsur penunjang ini maksimal dicapai oleh guru itu maksimal 10%. Jadi kalau tadi unsur utama itu minimalnya itu 90%, kalau untuk unsur penunjangnya itu maksimal 10%. Nah, untuk unsur penunjang ini bisa diperoleh dari yang pertama, memperoleh ijazah yang tidak sesuai. Hal ini bisa diperoleh guru apabila dari guru jenjang S1 melanjutkan studinya memperoleh ijazah di S2, apabila itu tidak linear dengan ijazah S1-nya, itu poinnya masuk pada unsur penunjang. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas yang mendukung tugas guru. Untuk yang kedua, tadi melaksanakan tugas yang mendukung tugas guru, ini bisa sebagai pengawas evaluasi seperti ujian sekolah maupun ujian nasional, kemudian juga mengikuti organisasi profesi baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus aktif. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh penghargaan atau tanda jasa tertentu. Ini angka kredit yang harus dipenuhi oleh seorang guru ketika akan mengikuti
atau akan mencapai kenaikan pangkat ke jenjang di atasnya. Nah, kemudian kalau tadi ada syarat untuk unsur capaian angka kredit untuk unsur publikasi ilmiah ataupun karya inovatif. Di sini kalau kita lihat syarat untuk publikasi ilmiah pada setiap jenjang itu ada peningkatan mengikuti jenjang pangkatnya itu sendiri. Dari tabel ini kita lihat bahwa kalau dari guru 3B, kalau 3A belum ada ketentuan untuk publikasi ilmiah maupun karya inovatif, tapi mulai dari golongan 3B menuju ke golongan 3C, ini tadi angka kredit kumulatif yang dibutuhkan 50, harus memenuhi unsur pengembangan dirinya 3, kemudian untuk poin dari publikasi ilmiah maupun karya inovatifnya 4. Nah, 4 di sini masih bebas bentuknya atau jenisnya karena belum ada ketentuan di dalam buku pedoman. Kemudian untuk guru golongan 3C ke 3D pun juga ada tuntutannya menjadi dari 4 tadi. Ini di golongan 3C ke golongan 3D membutuhkan 6 untuk angka kredit dari publikasi ilmiah maupun karya inovatifnya. Juga belum ada ketentuan, ini belum diwajibkan jenis karyanya. Nah, mulai golongan 3D menuju ke golongan 4A, di sini angka kredit untuk pengembangan dirinya itu 4. Kemudian untuk publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 8. Di sini sudah mulai ada ketentuan bahwa guru wajib mempunyai atau menilaikan 1 laporan hasil penelitian. Kemudian untuk selanjutnya di golongan 4 menuju golongan 4A ke golongan 4B, di sini 12 angka kredit yang dibutuhkan dari unsur publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini sudah ada ketentuan juga minimal ada satu laporan hasil penelitian. Satu laporan hasil penelitian dan juga artikel yang dijurnalkan pada jurnal yang sudah ber-ISSN. Dan seterusnya untuk jenjang 4B ke 4C pun juga sudah ada ketentuan seperti itu. Bahkan kalau untuk 4B menuju 4C itu juga sudah ada ketentuan jenis karya yang lain. Nah, selanjutnya kira-kira unsur pengembangan diri itu angka kreditnya bisa kita peroleh apa saja. Di sini yang pertama bisa diperoleh dari kegiatan apabila kita mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan teknik seperti kursus, pelatihan atau penataran dengan durasi waktu minimal 30 jam. Dalam hal ini biasanya pelaksanaannya itu 1 hari itu setara dengan 8 jam. 45 menit. Nah, dari mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan ini, apabila mendapatkan sertifikat dengan jumlah jam 30 sampai 80 jam, di sini akan mendapatkan angka kreditnya 1. Kemudian kalau sertifikatnya itu jumlah jamnya 81 sampai 180 jam, angka kreditnya 2. Mohon maaf, ini tidak saya sampaikan seluruhnya sebagai ilustrasi saja. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan angka kredit dari unsur pengembangan diri yaitu kegiatan kolektif guru. Kegiatan ini bisa kita peroleh ketika kita mengikuti kegiatan NGMP. Nah, di situ dalam kegiatan NGMP ada satu ketentuan bahwa 1 tahun itu minimal dilaksanakan 12 kali pertemuan. Nah, kegiatan di dalam kegiatan kolektif guru ini biasanya dilaksanakan secara paket. Dan satu paket kegiatan itu dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu setara dengan 3 jam. 3 jam yang 60 menit.
Jadi di sini kalau kita mengikuti satu paket kegiatan yang tadi dilaksanakan di dalam 3 kali pertemuan tadi, kita akan mendapatkan angka kredit. Apabila kita mendapatkan surat keterangan dari pengurus NGMP, kita mendapatkan angka kreditnya 0,15. Jadi kalau kita mengikuti kegiatan NGMP selama 1 tahun itu 4 kali atau 4 paketnya kita ikut terus, aktif ikut, itu kita otomatis mendapatkan 4 paket. Jadi kita bisa mendapatkan angka kredit 0,60. Itu untuk unsur pengembangan dirinya. Kemudian unsur PKB yang kedua itu adalah dari unsur publikasi. Ini adalah bisa kita peroleh dari kegiatan-kegiatan yang berasal dari diri guru sendiri. Yang pertama dengan menulis diktat, kemudian bisa menulis modul. Yang ketiga buku pedoman guru. Yang keempat artikel pendidikan. Yang keempat ini artikel pendidikan yang kemudian dijurnalkan pada jurnal yang sudah ber-ISSN. Kemudian yang kelima adalah best practice, dan yang keenam adalah laporan hasil penelitian. Maaf, ini sementara memang kalau penelitian yang populer di kalangan guru memang bentuknya penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu guru juga bisa mengembangkan pada penelitian yang lain seperti yang diungkapkan oleh Bapak Susilo tadi pada sesi pertama. Dan juga sebetulnya tidak ada ketentuan, hanya saja mungkin dari pihak penilai sendiri ada satu kebijakan tersendiri sehingga guru lebih mengenal dan memang lebih populer untuk penelitian tindakan kelas. Selanjutnya untuk unsur pengembangan diri yang ketiga itu bisa berupa karya inovatif. Dan yang perlu dipahami di sini bahwa karya inovatif itu dalam memenuhi angka kredit kumulatif tadi, khususnya untuk unsur PKB, ini maksimal adalah 50% dari ketentuan. Misalnya tadi dari golongan 3D ke 4A itu unsur publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 8, ini untuk karya inovatifnya maksimal adalah 4. Nah, untuk unsur karya inovatif ini bisa diperoleh guru dari kegiatan penciptaan karya seni. Nah, penciptaan karya seni ini ada 2 kategori, bisa masuk kategori kompleks dengan angka kredit kumulatif, dengan angka kredit 4, dan kategori sederhana dengan angka kredit 2. Angka kredit 4 bisa dicapai, bisa diperoleh oleh guru apabila untuk seni rupa ini membuat 6 karya. Membuat 6 karya, bisa karya lukis, bisa karya patung, kemudian bisa membuat dengan membuat 20 karya fotografi, bisa juga dengan membuat 10 souvenir. Kemudian untuk seni musik ini dengan menciptakan 6 judul lagu yang otomatis juga ini sudah dipublikasikan syaratnya. Kemudian bisa juga dengan menulis 10 aransemen lagu, aransemen yang kemudian diterbitkan pada buku yang sudah ber-ISBN. Untuk seni pertunjukan atau teater, ini 1 judul dengan durasi pementasan 60 menit. Nah, untuk seni pertunjukan atau seni teater ini, durasi 60 menit itu bisa kumulatif, artinya bisa tidak hanya terdiri dari 1 pertunjukan saja. Kemudian untuk kategori sederhana ini kriterianya adalah separuhnya dari karya yang dibutuhkan dalam kategori kompleks. Kalau seni rupa 3 karya, bisa 10 hasil fotografi, kemudian bisa 5 souvenir. Kemudian untuk seni musiknya, di sini dengan menciptakan 3 lagu, kemudian atau bisa juga dengan 5 aransemen yang diterbitkan di buku ISBN. Untuk seni pertunjukan dan teaternya, mohon maaf di sini kurang teaternya untuk di PPT-nya. Ini dengan menciptakan 1 judul karya dengan durasi 30 menit. Ini bisa kumulatif. Nah, berkaitan dengan penciptaan karya seni seperti yang dipaparkan oleh pembicara kedua, Ibu Kartika tadi, misalnya dalam FLS 2M bisa menciptakan sebuah karya dengan
karya tari dengan durasi 5 sampai 7 menit, otomatis untuk bisa menilaikan karya kategori sederhana ini minimal harus punya 5 tarian, 5 judul tarian, kemudian dinilaikan di dalam 1 tahun penilaian. Ini Bapak Ibu, unsur-unsur apa saja yang bisa kita capai untuk memenuhi unsur publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Dan satu lagi untuk karya inovatifnya, di sini ada kriteria atau ada satu kegiatan membuat atau memodifikasi alat peraga atau alat pelajaran. Kriterianya alat yang karya guru tersebut berupa alat. Kemudian apabila alat itu digunakan di dalam pembelajaran, pembelajarannya menjadi lebih jelas dan lebih efektif. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga bahwa alat yang dibuat itu sesuai dengan bidang tugas guru. Adapun kategorinya, di sini juga ada 2 kategori kompleks. Apabila kita membuat dan menilaikan 4 jenis alat peraga atau alat pelajaran. Kategori sederhananya, kita membuat 2 alat peraga atau alat pembelajaran dengan angka kreditnya 1. Itu unsur-unsur atau kegiatan yang bisa kita laksanakan, bisa kita lalui untuk mencapai angka kredit di dalam kepentingan kita untuk mencapai kenaikan pangkat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya berikan ilustrasi di sini dari kenaikan pangkat dari guru golongan 3D ke golongan 4A. Di sini angka kredit yang dibutuhkan itu 100. Kemudian dari unsur pengembangan dirinya 4, dan dari unsur publikasi ilmiah maupun karya inovatifnya 8. Hal ini bisa dicapai yang pertama dari penilaian kinerja guru yang bisa kita capai setiap tahunnya. Apabila kita mendapatkan hasil PKG dengan kriteria baik, golongan 3D itu angka kreditnya 19,5. Kemudian untuk aktif kegiatan MGMP dalam 1 tahun, maaf ini perhitungan saya, kegiatan MGMP itu kita laksanakan 3 paket, kemudian yang 1 kegiatan kita laksanakan dalam bentuk pelatihan atau diklat dengan pola 30 jam. Jadi di sini kegiatannya saya gambarkan, kegiatan MGMP itu 3 paket, itu angka kreditnya 0,45. Kemudian dari pengurus MGMP itu mendesain 1 kegiatan pelatihan dengan pola 30 jam, jadi bisa mendapatkan angka kredit 1. Kemudian untuk menambah dari poin pengembangan diri, kita bisa mengikuti kegiatan ilmiah seperti saat ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ikuti. Ini Bapak Ibu mengikuti webinar ini sebagai peserta akan mendapatkan angka kredit 0,1. Kemudian sebagai pembicara, di sini nanti, sebagai pembicara dengan dibuktikan sertifikat, itu akan mendapatkan angka kredit 0,2. Kemudian untuk memenuhi dari unsur publikasi ilmiahnya, yang pertama kita bisa membuat atau menulis buku pedoman guru. Ini tidak susah Bapak Ibu, karena setiap awal tahun tentunya kita di dalam melaksanakan tugas, sebelumnya kita sudah membuat buku pedoman ini, sehingga ini sudah melekat dengan pekerjaan kita. Ini kalau kita nilaikan angka kreditnya 1,5. Akan tetapi perlu diingat Bapak Ibu, untuk buku pedoman guru ini hanya bisa dinilaikan dalam masa 1 kenaikan pangkat, itu hanya bisa dinilaikan sebanyak 1 kali, atau menilaikan sebuah buku pedoman guru saja, jadi tidak boleh lebih. Jadi tidak bisa kita, misalnya tahun ini kita menilaikan buku pedoman guru, kemudian tahun berikutnya menilaikan, itu tidak bisa. Jadi selama 1 kepangkatan itu hanya bisa menilaikan 1 kali. Kemudian di dalam melaksanakan tugas kita selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dari RPP yang kita laksanakan, kita implementasikan itu tentunya kita merefleksi. Setelah kita laksanakan, kita refleksi
kelemahan atau kelebihannya apa. Kemudian kalau ada kelemahan, tentunya kita juga berupaya bagaimana caranya bisa memperbaiki kelemahan itu sehingga pembelajaran menjadi lebih bisa berjalan lebih baik lagi dan hasilnya pun juga bisa sesuai yang diharapkan. Nah, ini berawal dari RPP ini, kemudian kita kita mencari solusi pemecahan tadi kalau ada kelemahan, dan apabila itu berhasil, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk best practice atau pengalaman mengajar terbaik bagi seorang guru. Nah, best practice ini angka kreditnya 2. Syaratnya hanya ini ada persetujuan dari kepala sekolah dan juga ada persetujuan atau pernyataan dari perpustakaan bahwa tulisan tersebut disimpan di perpustakaan dan digunakan di perpustakaan. Kemudian dari RPP menjadi best practice, kemudian dari best practice itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah karya tulisan, menjadi penelitian tadi. Kita fokuskan aja ke penelitian tindakan kelas. Jadi dari best practice kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang nantinya hasil tulisan penelitian itu bisa kita nilaikan dalam bentuk laporan penelitian. Dan ini nilainya 4 dengan ketentuan bahwa laporan penelitian itu sudah kita seminarkan di sekolah dan dihadiri oleh minimal 15 orang dan berasal dari 3 sekolah. Jadi untuk laporan hasil penelitian ini angka kreditnya 4. Selain itu, apabila memungkinkan, ini guru bisa menulis artikel pendidikan di satuan pendidikannya dan bisa dijurnalkan, dipublikasikan di jurnal yang sudah ber-ISSN. Untuk jurnal ini angka kreditnya kalau jurnalnya jenjang tingkat kabupaten nilainya 1, untuk jenjang provinsi nilainya 1,5, kemudian untuk jenjang nasional itu angka kreditnya 2. Apabila masih kurang untuk memenuhi angka kredit 8 tadi, guru kita bisa membuat modul atau diktat. Modul atau diktat ini satu modul dalam satu semester itu nilainya 0,5. Jadi kalau kita bisa membuat modul dalam 1 tahun, 2 semester itu otomatis 2 modul, otomatis kita akan mendapatkan nilai atau angka. Ini untuk pemenuhan angka kredit dari unsur publikasi ilmiah. Dan tentunya untuk jenis-jenis publikasi ilmiah yang saya sebutkan ini ada sistematika dan ketentuan tertentu untuk ketika kita mengajukan penilaian untuk menilaikan karya-karya itu. Nah, sedangkan untuk pemenuhan angka kredit untuk unsur karya inovatif seperti yang disampaikan juga pembicara kedua tadi, Ibu Kartika, ketika kita menciptakan sebuah karya seni, di PPT belum ada untuk penciptaan karya seni, ini bisa juga kita nilaikan, jadi bisa kumulatif. Jadi kalau penciptaan karya seni mungkin bagi Bapak Ibu guru tidak bisa setiap tahun menilaikan karena itu ada ketentuan jumlah karya maupun durasinya. Nah, yang paling memungkinkan di sini adalah membuat alat peraga atau alat pelajaran. Di sini juga masih bisa terkait dengan best practice maupun laporan hasil penelitian tadi. Jadi mungkin di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan itu Bapak Ibu menggunakan metode atau model pembelajaran tertentu yang di situ ditambah lagi dengan penggunaan alat peraga dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan motivasi maupun semangat dan juga yang berakhir pada peningkatan prestasi siswa. Di sini menciptakan atau membuat alat peraga atau alat pelajaran. Nah, di sini misalnya 1 tahun Bapak Ibu dalam 1 semester bisa membuat 2 semester bisa membuat 2 alat peraga atau alat pelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan angka kreditnya 1. Nah, dari yang saya sebutkan ini untuk PKG bisa kita dapatkan setiap tahun, untuk kegiatan MGMP juga bisa kita dapatkan setiap tahun,
Begitu juga untuk yang kegiatan pelatihan dan seminar itu bisa kita dapatkan setiap tahun. Yang mungkin di sini yang hanya bisa 1 kali dalam 1 kepangkatan itu adalah buku pedoman guru. Kemudian untuk laporan hasil penelitian di sini mungkin di sini juga ada batasannya bahwa 1 tahun itu maksimal dua karya, atau di sini 1 PTK itu dilaksanakan di dalam 1 semester. Itu Bapak Ibu, kalau kita laksanakan seperti ini, Bapak Ibu guru bisa mencapai kenaikan pangkat dari 3D menuju 4A itu dalam waktu 4 tahun. Jadi untuk PKG kita kalikan 4, kegiatan MGMP kita kalikan 4, kemudian pelatihan seminar kita kalikan 4. Yang tidak bisa kita kalikan 4 adalah buku pedoman guru dan juga PPK-nya atau laporan hasil penelitiannya. Sebelumnya tambahkan untuk pembuatan karya inovatif ini juga ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh guru. Jadi di dalam menilaikan itu harus, kalau karya ciptaan karya seni itu harus ada deskripsinya dan juga ada persetujuan dari Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian minimal, atau instansi tertentu yang memang kompeten di bidang itu, minimal tingkat kabupaten. Dan juga hasil karyanya itu harus ada dinilaikan dalam bentuk, disertakan dalam penilaian dalam bentuk rekaman atau videonya. Kemudian untuk karya inovatifnya itu juga harus ada deskripsinya, deskripsi pembuatan yang disertai dengan bukti penggunaan dan pembuatannya juga berupa foto-fotonya. Jadi semuanya memang ada ketentuan dan sistematikanya. Dan ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa melihat pada buku 4 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini yang buku 4 yang revisi terbaru tahun 2019. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan seputar angka kredit, bagaimana cara mencapai atau strategi pemenuhannya seperti apa. Jadi tadi berawal dari penelitian yang disampaikan oleh Pak Sus tadi pada sesi pertama, kemudian dikuatkan juga dengan proses kreatif yang disampaikan oleh Ibu Kartika tadi, bisa kita ramu di dalam upaya kita memenuhi angka kredit yang kita butuhkan dalam mencapai 1 jenjang kenaikan pangkat. Terima kasih Mbak Maya, saya kembalikan waktunya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan pengalamannya selama ini dalam melakukan angka kredit, pemenuhan angka kredit. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, mangga yang mau bertanya. Ya, adakah dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai pembahasan yang telah disampaikan Ibu Tris? Saya, Mbak. Oh iya, silakan Pak. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Siap, Pak. Bu, ini saya sambil jalan, nggak apa-apa ya? Ya. Bu, ini kan menyangkut masa depan pendidik lah ya. Karena berhubungan dengan angka kredit, dan saya yakin itu hubungannya nanti kan dengan kesejahteraan lah istilahnya ya. Nah, mau nanya ini Bu, kalau poin angka kredit guru-guru aktif di APSI itu berapa? Apalagi kalau umpamanya Ibu sekarang jadi pemateri nih. Ya kan, jadi pemateri dari pihak APSI itu kan memberikan sertifikat. Terus Ibu udah bikin materi juga. Nah itu kami sebagai orang asosiasi Bu ya, biar angka kreditnya Ibu bisa meningkat karena Ibu udah terlibat, itu seperti apa Bu mekanisme pembuatan bisa dinilai umpamanya di sertifikat itu dituliskan webinar 3 jam, itu seperti apa. Jadi
kami selaku di lembaga asosiasi itu kan juga ini bisa memfasilitasi ya kan, supaya nanti poin-poin angka kredit yang keterlibatan peserta umpamanya yang ada hadir di sini juga ya kan, keterlibatannya di APSI, jadi kita betul-betul bisa saling mempersama di ini menurut saya terkait dengan kesejahteraan dan mental kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita bukan muluk-muluk, tapi bagaimanapun angka kredit itu juga bagian daripada semacam ya mengarah ke bentuk kesejahteraan dan profesionalisme kita ya Bu ya. Iya. Ya kira-kira itu Bu. Dan saya ucapkan selamat loh Bu ya, udah bersedia jadi pemateri nih. Oke, itu dulu Bu. Ini tak dengar loh Bu ya, sambil saya tak jalan ya. Iya, terima kasih Pak. Iya Bu, makasih Bu Maya. Iya, terima kasih Pak Musin. Baik Bu, sepertinya bisa langsung dijawab ya Bu ya. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Muksin ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk kegiatan seminar itu masuk pada kegiatan publikasi ilmiah, bisa masuk pada kegiatan publikasi ilmiah. Artinya kalau saya menyampaikan materi, saya membuat materi kemudian saya sampaikan, itu artinya kita sudah mempublikasikan. Nah, dari poin yang saya dapatkan dari kegiatan ini, saya mendapatkan angka kreditnya 0,2. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kegiatan ini, angka kredit yang bisa Bapak Ibu peroleh itu adalah 0,1. Untuk kegiatan seminar atau webinar semacam ini tidak ada, sebetulnya tidak perlu dicantumkan jamnya pun tidak masalah, karena di dalam buku pedoman tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ketentuannya hanya sebagai peserta dan sebagai pembicara atau narasumber saja. Hanya itu kategorinya. Terima kasih. Ya, baik Bu Kris. Ya, sepertinya ini nyambung dengan pertanyaan yang ada di chat ya Bu ya. Ini dari Den Mas Tony. Bapak mungkin ya, Bapak Den Mas Tony ini menanyakan mengenai webinar ini Piagam dapat digunakan untuk mengajukan angka kredit atau tidak. Jawabannya bisa ya Pak ya? Bisa ya Bu ya? Dengan angka kredit 0,1. Betul, karena sebagai peserta, terkecuali sebagai pemateri itu 0,2, betul ya Bu? Iya. Ya, begitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Dan mohon maaf, saya tambahkan juga di sini kalau ketika kita menilaikan sertifikat seminar ini juga harus kita sertai dengan bukti materinya juga. Jadi harus disertai bukti materinya itu. Jadi materi yang kita ikuti di dalam seminar itu apa saja, itu kita laporkan di situ, kita buat di situ kita nanti. Ya, baik ya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, nanti materinya akan di-share oleh panitia, jadi sudah bisa memenuhi Pak untuk angka kredit ya Pak ya. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, mohon izin. Ya, silakan Pak Indar Sabri. Ya, izin bertanya Bu. Ini untuk unsur pengembangan diri. Mohon maaf Pak, suaranya bisa lebih keras lagi. Untuk unsur pengembangan diri, ya. Ya. Heran ya. Itu ada pengembangan diri itu poin 1 itu pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknik itu kursus atau workshop, pelatihan itu menjadi polemik juga ini di di masyarakat ya, di teman-teman di guru itu ya. Dan kita sendiri di asosiasi juga, kata Pak Muksin tadi, bisa mewadahi ini sebenarnya, tapi butuh kejelasan. Ada 30 sampai 80 jam itu angka kredit guru 1. Terus yang 80 sampai 180 jam ini kan, ini sebuah pelatihan yang sampai 180 jam ini kan hayal ini. Ya, angka kredit sampai 2. Artinya gini, perlu saya butuh asosiasi mungkin atau saya sendiri pribadi butuh kejelasan. Ini apakah dalam pelatihan ini bisa bergabung atau kompilasi dari beberapa pelatihan, atau dalam satu pelatihan harus dalam kurun waktu 81 sampai 180 jam itu sehingga akan mendapat angka kredit 2. Yang sementara ini kan guru-guru mengikuti workshop kesenian yang dilaksanakan gitu, termasuk besok kalau asosiasi mau bikin
Dia bertanya, ini sertifikat kita 32 jam minimal, kalau enggak dapat angka kredit, enggak mau ikut gitu. Berarti kan satu pelatihan itu. Lah kalau 180 jam itu mau berapa pelatihan? Mohon penjelasannya Bu, untuk kita juga. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Indar Sapri atas pertanyaannya. Bu Kris, apa bisa diterima pertanyaannya Bu? Bisa Mbak? Ya bisa. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Indar Sapri. Begini Bapak, memang satu sertifikat itu satu pelatihan Pak, jadi bukan kumulatif, bukan kumulasi dari beberapa pelatihan. Di sini satu sertifikat itu memang berasal dari satu pelatihan. Akan tetapi untuk mencapai angka jam 81 sampai 180 ini memang satu pelatihan yang jangka panjang ya Pak. Seperti halnya ini sebagai contoh saja, bisa kita peroleh itu apabila kita mendapatkan tugas dari instansi yang memang kompeten. Misalnya kalau kita seni budaya memang dari P4TK seperti itu. Misalnya kemarin ada kegiatan Diklat Kurikulum 2013 itu dalam jangka waktu 8 hari seperti itu. Jadi jangkanya seperti itu Pak, bisa mencapai kemarin itu 82 jam itu sertifikatnya. Tetapi begini Pak, untuk mendapatkan hal ini bisa diantisipasi untuk mendapatkan angka kredit lebih dari satu dari poin pengembangan diri khususnya yang workshop atau pelatihan. Ini sebagai pengalaman saja saya contohkan untuk kegiatan MGMP. Ini memang pinter-pinternya bagaimana pinter-pinternya pengurus MGMP meramu kegiatan itu, atau mungkin juga nanti APSI ya. Untuk APSI itu menambah kegiatan. Jadi untuk satu kegiatan itu kita laksanakan dalam kurun waktu minimal 3 hari. Baru bisa angka kredit polanya atau jamnya itu bisa 30 jam. Sehingga peserta itu bisa mendapatkan angka kredit 1. Jadi memang kalau yang 2 ini memang cukup rumit. Makanya saya sampaikan tadi di dalam pemaparan saya, kita minimalnya yang 30 jam, jadi kita mendapatkan satu angka kredit. Karena kalau yang 2, yang sampai 82 jam sampai sekian itu memang kegiatan yang agak susah kalau kita ciptakan sendiri. Kecuali kalau itu instansi atau institusi tertentu. Seperti contoh kalau yang di UNY, saya contohkan ya Bapak. Ini di UNY kalau dari LPPMP itu kan ada workshop penulisan karya ilmiah yang mungkin juga seperti yang akan dilaksanakan tanggal 21 Juli besok. Itu polanya 104 jam kalau tidak salah. Itu dilaksanakan tatap muka pertama, biasanya tatap muka pertama. Kemudian pembimbingannya itu dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari via daring. Jadi kita tidak bisa satu sertifikat itu kita laksanakan untuk beberapa kegiatan, tapi tidak bisa, hanya kita bisa menggabung atau mengcombine dari teknisnya saja, teknis pelaksanaannya saja. Mungkin seperti itu Pak Indar jawaban saya. Ya, terima kasih Bu. Berarti pelatihan web bisa ya, berarti tidak mesti tatap muka ya Bu? Apalagi mengingat kondisi yang seperti ini Pak. Iya. Terus kemudian asosiasi atau apakah legitimasi? Jadi gini, ada beberapa. Jadi universitas kami pernah mengadakan dan kita memberi sertifikat 32 jam itu katanya tidak diakui. Apakah ada beberapa sertifikat yang memenuhi persyaratan gitu? Artinya penilai faknya di Dinas ini juga terkadang angel karena dia bilang dari kampus tidak diakui atau bagaimana itu syaratnya apa Bu? Apa harus asosiasi atau MGMP? Okay. Langsung saja ya Mbak Trisna ya. Saya jawab ya Mbak. Ya. Untuk legitimasinya ya Pak, ini memang ada beberapa wilayah atau ada daerah yang memang cukup ketat untuk bisa menerima dari sebuah sertifikat ini. Memang ada juga kabupaten atau dinas pendidikan kabupaten itu yang mengharuskan di situ harus ada tanda tangannya kepala dinas.
kalau tidak ada tanda tangan kepala dinas itu tidak laku. Itu ada yang seperti itu, Pak. Jadi memang kalau kita sebetulnya dilematis juga ketika kita mau melakukan kegiatan ilmiah seperti ini, kita ada minat, kita ada motivasi, ada semangat. Tetapi ketika kita mendapatkan sertifikat, kita nilaikan, kita terbentur pada ini, pada pada sistem di situ. Dan ini memang tidak ada ketentuan sebetulnya ada asosiasi atau apa sebetulnya, asalkan itu memang resmi, lembaga resmi, itu seperti kegiatan ini juga bisa sebetulnya dinilaikan. Hanya saja memang ini hanya kasuistik ya Pak, tidak semuanya. Jadi ada daerah yang memang ini mensyaratkan itu ada tanda tangannya kepala dinas. Kalau tidak ada tanda tangan kepala dinas tidak bisa dinilaikan. Itu ada yang seperti itu. Makanya di sini juga untuk antisipasi mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana kita mengadakan kegiatan, tetapi kita juga menggandeng dinas yang terkait, misalnya dinas pendidikan seperti itu Pak. Itu antisipasinya seperti itu. Jadi sebagai pengurus MGMP pun juga kalau mau mengadakan kegiatan bekerja sama dengan pihak mana, di sini juga harus atas izin dan juga ada kerjasama, ada campur tangannya dari dinas, meskipun campur tangannya nanti hanya sekedar untuk legalitasnya saja. Demikian Pak. Ya, makasih Bu Bima. Ini untuk masukan kami asosiasi berarti perlu ada advokasi pada penilai PAK juga di dinas. Ini berarti mereka juga macam di kabupaten berarti sudah ada MIS juga. Dan penilai PAK juga terkadang semaunya menelaah. Artinya kan sudah ada buku petunjuk sebenarnya dalam penilaian. Nah, nanti untuk asosiasi mungkin itu PR bagi kami untuk mengadvokasi posisi-posisi penilai PAK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Terima kasih ya Bu Bima atas masukannya. Maaf Pak Indar, mohon maaf Pak Indar, mungkin juga begini Pak Indar, untuk asosiasi mungkin juga tidak ada jeleknya kalau kita juga bisa membaca atau menerjemahkan dari isi buku pedoman ini. Buku pedomannya jelas, jadi buku 4 pedoman pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu pasti di situ ada, bisa dipelajari Pak. Terima kasih. Suaranya kok hilang ya? Itu Mbak Tresna, jangan di mute. Phone-nya. Mbak Tresna? Ya. Oh ya. Terima kasih Bu Kris dan Pak Indar, sudah cukup jelas ya Pak ya? Siap Mbak Tresna. Kita kan juga sebagai di asosiasi menjaring keluhan-keluhan, maksud saya. Nanti kita akan dapetin keluhan beberapa yang perlu kita tindak lanjuti. Karena jejaringnya asosiasi juga kan pada Dewan Pendidikan, pada Dinas Pendidikan, gitu, untuk beberapa problematik yang terjadi pada teman-teman guru, terutama anggota kita, nanti, sehingga asosiasi ini bisa berjalan. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Baik, ya Bu Kris, nampaknya ini di chat kita masih banyak pertanyaan. Atau bisa saya bacakan saja ya Bu ya? Silakan Mbak Resna. Ya, ini yang pertama ada dari Pak Ida Bagus Sudiasa yang bertanya, Ibu, kalau karya inovatif tari, musik, rupa, dan khusus untuk pertunjukannya yang diakui berapa jam, Bu? Ya. Terus pertunjukan skala nasional dan internasional, poin yang diakui juga berapa, Bu? Gitu. Iya, terima kasih Mbak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih untuk karya inovatif dari unsur penciptaan karya seni ya, tadi saya sampaikan di situ untuk kriterianya kategorinya ada 2 Mbak, untuk karya penciptaan karya seni itu kategorinya ada 2. Ada kategori kompleks dan kategori sederhana. Jadi untuk penciptaan karya seni, kategori kompleks dan sederhana ini ditentukan oleh jumlah karya ataupun durasinya. Kalau tadi seni rupa itu kategori kompleksnya untuk mendapatkan angka kredit 2 itu
apabila membuat 6 karya seni lukis atau seni patung. Kemudian bisa dari membuat hasil karya fotografi itu sejumlah 20 hasil karya seni fotografi dan sudah dipamerkan atau dipublikasikan sehingga sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau dari publik. Kemudian kalau kategorinya sederhana itu membuatnya separuhnya, jadi tiga karya bisa 10 karya fotografi dan juga bisa 5 souvenir tadi. Kesemuanya itu harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ya. Kemudian untuk seni pertunjukan ini kategorinya tidak ada nasional, provinsi maupun kabupaten. Kalau karya penciptaan karya seni ini kategorinya adalah kompleks dan sederhana. Untuk pertunjukan, seni pertunjukan itu kategori kompleks apabila durasi waktunya itu 60 menit, 1 jam, pertunjukannya 1 jam. Kemudian kategori sederhana itu durasinya 30 menit di setengahnya. Kemudian kalau itu tadi seni musik itu kompleks itu apabila menciptakan 6 lagu, 6 judul lagu. Kemudian atau 10 aransemen yang diterbitkan di buku yang ber-ISBN. Demikian Mbak, kalau untuk yang tingkatnya dipentaskan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional itu tidak, di dalam buku pedoman tidak ada ketentuannya. Jadi ketentuannya itu ada sederhananya tadi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kris. Ya Pak, jadi terkait pertanyaan Pak Ida Bagus Sugiasa tadi itu sudah dijelaskan sebenarnya di pemaparan sebelumnya mengenai penciptaan karya seni Pak. Jadi hanya ada 2 kategori. Pertama kategori kompleks dan sederhana. Nah, untuk kategori kompleks itu nilai angka kreditnya 4, sementara sederhana 2. Ya, dengan masing-masing kriterianya nanti mungkin bisa dibagikan dari makalah ke materi ya Pak ya, begitu Pak. Ya Pak Ida Bagus bisa diterima Pak. Iya, terima kasih. Ya. Ya, saya nanya karena antara pengajuan guru sama dosen itu kan beda. Maka saya ingin tahu ke guru itu kayak apa sih gitu. Ternyata di tingkat guru itu tidak ada tingkatan internasional, nasional itu nggak ada. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Ida. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Pertanyaan ini banyak yang ingin tahu tentang peningkatan angka kredit ya Bu ya. Ini dari Ibu Kristiana Kartikasari Bu. Ya. Ya, guru seni budaya di SMP Negeri 22 Ambon. Kebetulan di kota Ambon belum ada MGMP untuk guru seni budaya. Bahkan guru yang mengajar mata pelajaran seni budaya di SMP maupun SMA atau SMK masih banyak dari guru mata pelajaran lain. Misal guru TIK atau Bahasa Indonesia atau IPA. Beliau merangkap mengajar mata pelajaran seni budaya. Hal tersebut karena keterbatasan SDM yang berkompeten di bidang pendidikan seni budaya. Mohon pencerahannya Bu, agar kami guru seni budaya di Ambon memiliki peluang untuk angka kredit. Nah ini bagaimana Bu kiranya menyikapi ini? Oh iya, Ibu Kristiana ya Mbak dari Ambon ya. Iya, ternyata di sana kurang guru seni budaya. Padahal kalau di Karanganyar itu kelebihan Mbak guru seni budaya. Oh iya, mungkin yang dihadapi oleh Ibu Kristiana ini nanti hanya akan terkendala di pengembangan dirinya ya Mbak. Karena untuk pengembangan diri tadi itu pun pengembangan diri tadi kan berasal dari kegiatan kolektif guru atau dari MGMP. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bu Kristiana kan tadi karena belum ada forum MGMP-nya. Jadi mungkin jalan keluarnya solusinya bisa masuk APSI Mbak nanti Bu Kristiananya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan yang seni dan workshop itu masuk APSI. Sekalian Mak promosi ya Pak Sus. Ya betul, terima kasih Bu. Iya, begini Bu Kristiana,
Ibu bisa mendapatkan angka kredit, bisa memenuhi angka kreditnya itu dengan mengikuti kegiatan kalau tadi yang khususnya PKP ya, pengembangan diri. Kalau pengembangan dirinya bisa diperoleh dari kegiatan diklat Ibu. Jadi untuk kegiatan kolektifnya mungkin tidak bisa ya, karena tidak ada forumnya, tetapi juga bisa dengan mengikuti ini kegiatan webinar ini Ibu sudah mendapatkan poin dari kegiatan kolektif guru. Ya, mengikuti seminar itu sebagai peserta kegiatan ilmiah itu masuk pada unsur pengembangan diri itu sudah mendapatkan angka kredit 0,1. Kemudian untuk unsur yang lain Ibu masih bisa mendapatkan atau memperoleh angka kredit yang sesuai dengan ketentuan. Misalnya kalau menciptakan karya seni ya, ini kan tergantung tadi basicnya Ibu apa, menciptakan karya seni. Seni rupa Ibu. Oh, seni rupa, dia bisa dari seni rupa dia bisa menciptakan karya Ibu. Ya. Tadi ada ya kita tidak usah muluk-muluk dulu, kita ke kategori sederhananya dulu. Jadi kita bisa mengadakan pameran seni rupa ya, pameran seni rupa yang kemudian nanti karyanya tidak harus sebanyak itu mungkin ya. Dan juga bisa juga karyanya banyak, tetapi ibu menyampaikan, mempublikasikan karya ibu itu dalam jangka waktu yang sekian tahun. Jadi sudah terkumpul karya-karya, beberapa karya. Itu untuk penciptaan karyanya ya. Mungkin juga yang bisa dilaksanakan adalah untuk karya inovatifnya ibu membuat alat peraga atau alat pelajaran yang dibutuhkan di lingkungan ibu apa. Gitu. Jadi dari pembelajaran yang ibu laksanakan, direfleksi kira-kira ibu bisa melihat kekurangan atau kelebihannya apa untuk memperbaiki kekurangannya. Ibu bisa menciptakan alat peraga yang bisa meningkatkan minat dan hasil belajar siswa di tempat ibu bekerja. Ini seperti itu. Dan alat tadi, ketentuan alatnya tadi, kalau untuk penilaian angka kredit itu kriteria sederhananya 1 tahun penilaian itu membuat 2 alat peraga atau alat pelajaran. Kemudian kalau yang publikasi Ibu lebih bebas lagi ya, karena ini bisa membuat penelitian, bisa membuat buku pedoman guru tadi Bu, karena buku pedoman juga kita buat setiap awal tahun ya, itu bisa kita nilaikan. Kemudian bisa juga dengan membuat case tadi dari pembelajaran Ibu yang Ibu laksanakan pada tema atau subtema tertentu, kok ada kendala, itu bisa menuliskan di situ. Kemudian langkah apa yang Ibu laksanakan di dalam upaya memperbaiki pembelajaran itu sendiri, bisa dituliskan dalam bentuk perspektif. Itu dengan nilai 2. Dan juga bisa juga dengan Ibu membuat modul atau diktat pelajaran. Ya, otomatis di sini juga ada 2 keuntungan kalau kita mau membuat modul atau membuat diktat. Keuntungan yang pertama, pembelajaran mungkin bisa lebih berjalan dengan lancar. Kemudian keuntungan yang kedua di pribadi kita bisa mendapatkan angka kredit dari modul itu sendiri. Demikian Ibu. Ya, baik Bu Kristiana, ada lagi yang ditanyakan Bu atau disampaikan? Terima kasih atas pencerahannya, matur nuwun. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, silakan Bu. Bertanya. Oke, terima kasih. Saya Ibu Sri Purwanti dari Yogyakarta, dari SMP Negeri 2 Yogyakarta. Mau bertanya kepada Ibu Bima. Saya kan kebetulan aspek bidang seninya kan seni tari. Apakah bisa saya membuat karya seni yang berbeda dengan aspek saya? Katakanlah saya bisa melukis atau membuat lagu, itu apakah bisa dipakai sebagai penilaian? Itu aja Ibu, terima kasih. Ya, Bu Kris, pertanyaan dari Bu Sri Purwani itu mengenai beliau backgroundnya adalah seni tari, tapi apakah bisa melakukan atau membuat karya inovatif di luar seni tari Bu, seperti melukis atau membuat aransemen? Apakah juga ada nilai angka kreditnya? Terima kasih Bu, silahkan dijawab. Iya, terima kasih Mbak Maya, terima kasih Bu Purwanti. Begini Bu, untuk pembuatan karya inovatif, baik itu penciptaan karya seni maupun untuk
pembuatan alat peraga atau alat pembelajaran, di situ ada ketentuannya Ibu, sesuai dengan bidang guru yang bersangkutan. Jadi mungkin Ibu sebagai yang berbasic sanitari akan susah mendapatkan nilai dari bidang yang lain. Misalnya Ibu membuat aransemen atau apa, mungkin ini tidak bisa dinilai Ibu, karena ada ketentuan itu sesuai dengan bidang tugas guru. Demikian Ibu. Ya, baik. Begitu Bu Sri Purwanti. Ya, terima kasih. Itu berarti tidak konsisten ya dengan kewajiban guru, bahwa guru itu kan harus bisa membidangi semuanya kan sekarang seperti itu. Walaupun secara ijazah katakanlah saya sanitari bidang saya, tapi kan di lapangan kita kan harus mengajar minimal kan 2 ya dari aspek yang ada di seni budaya itu. Nah, tapi bagaimana dengan konsistennya kalau misalnya kita juga bisa berkarya selain dengan bidang keahlian saya kan begitu, berarti nggak ada alur yang jelas dengan penilaian untuk kenaikan pangkat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Kris, ada yang ingin ditambahkan lagi? Begini Bu Purwanti, sebetulnya sesuai juga dengan muatan kurikulum di kurikulum sementara kita pakainya kurikulum 2013. Memang di situ disampaikan minimal memberikan atau menyampaikan materi minimal dua aspek. Akan tetapi kalau kita melihat dari kreativitas, kita sebenarnya bebas. Tetapi ketika kita menilaikan ya nanti kita akhirnya terbentur di situ. Makanya banyak juga teman-teman guru itu yang juga begini, kenapa harus susah-susah memberikan materi di luar basicnya kalau sekiranya itu menyusahkan kita. Ada tanggapan seperti itu Ibu, memang seperti itu. Tapi hanya ini lebih amannya kita memang membuat atau melakukan sesuatu yang memang sekiranya aman ya. Dan nanti mungkin Ibu Sri Purwanti juga silakan membaca di buku pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan buku 4 Ibu yang revisi 2019. Ya, terima kasih. Gitu Bu. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya bacakan pertanyaan di chat. Ya, oke. Sambil menunggu ya Bu, ini ada pertanyaan satu lagi di chat dari Ibu Yanti Nur Aprianti Bu. Ya, beliau, mohon maaf saya Yanti dari Jawa Barat izin bertanya. Jenis penghargaan atau jasa yang tidak berkaitan dengan pendidikan bisa diakui atau tidak? Misalnya juara menyanyi tingkat provinsi. Dan satu lagi Bu, bisa dipahami Bu pertanyaan pertama? Bisa Mbak, ya. Nah, yang kedua, jika saya masih di golongan 3A, kemudian naik ke 3B, apakah pemenuhan angka kredit ini sangat penting atau cukup memenuhi dari poin-poin yang utama saja Bu? Jadi apa dari poin utama saja sudah cukup memenuhi atau harus ditambah dengan poin yang lain? Dari golongan 3A ya Mbak? Iya, betul Bu. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Yanti Nur Aprianti ya di Jawa Barat. Untuk piagam kejuaraan atau piagam penghargaan ini dari bidang yang lain, ini bisa dimasukkan di dalam penilaian angka kredit. Bisa dimasukkan ke angka kredit di unsur penunjang Ibu. Ya, masuk di unsur penunjang. Tadi kan ada penghargaan atau tanda jasa tadi. Jadi apapun bisa di situ, termasuk satya lencana karya pembangunan itu bisa masuk di situ. Ya. Gitu. Kalau kejuaraan yang masuk di dalam unsur penunjang ini angka kreditnya 1, baik itu juara 1, 2, 3 angka kreditnya sama 1. Tapi untuk satya lancana itu tergantung pada jenisnya. Kalau itu perunggu itu 1, perak 2, emas 3. Seperti itu Mbak. Untuk kejuaraan ya, jadi mendapatkan juara dari bidang apapun di luar bidang tugasnya ini bisa dinilaikan, tapi masuk di dalam unsur penunjang. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari golongan 3A untuk kenaikan pangkatnya apakah perlu menambah dari unsur-unsur yang lain ya?
Jadi kalau kita lihat di paparan tadi, dari golongan 3A yang mau menuju kenaikan pangkat ke 3B itu kan memang belum ada kewajiban memenuhi angka kredit dari unsur publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Itu. Dan kenaikan dari 100 itu hanya membutuhkan 50 angka kredit. Jadi angka kredit kumulatif yang dibutuhkan dari 3A menuju ke 3B itu adalah 150. Jadi jumlah angka kredit kumulatifnya 150. Di situ hanya ada ketentuan untuk pengembangan dirinya itu ada 3 poin, 3 angka kredit. Tetapi apabila ibu memang mempunyai kemampuan untuk berkarya tulis ataupun berkarya cipta, tapi tidak ada salahnya juga. Ini angka kredit yang ibu peroleh dari pembuatan karya inovatif atau publikasi ilmiah itu tetap masih bisa masuk, tetapi memang belum diperhitungkan untuk di publikasi ilmiahnya. Bisa bermanfaat untuk mendongkrak atau meningkatkan capaian di angka kredit kumulatifnya. Jadi memang kalau publikasi ilmiah, ketentuan publikasi ilmiah karya inovatifnya memang belum ada. Hanya ini memang juga bermanfaat untuk meningkatkan capaian dari angka kredit kumulatifnya. Dan itu setelah nanti apabila Ibu Yanti ini dari 3A bisa naik pangkat ke golongan 3B, di sini nanti itu kan yang tertulis di situ juga hanya baru ada angka kredit kumulatifnya. Artinya di situ meskipun boleh juga ini publikasi ilmiahnya juga sudah masuk, tidak apa-apa ya, masih bisa saja. Tetapi nanti setelah Ibu bisa mencapai dari golongan 3A ke 3B. Tetapi nanti dari golongan 3B ke 3C tadi membutuhkan 4 angka kredit dari unsur publikasi ilmiah atau karya inovatif. Ibu harus membuat baru lagi. Ini tidak bisa diambil. Ya. Jadi saya sudah menulis 4 di golongan kenaikan pangkat 3A menuju 3B. Ini tidak bisa diambil lagi untuk di sini untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi setelah kenaikan pangkat 3B ini menuju 3C harus membuat karya baru lagi. Seperti itu Mbak gambarannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Kris. Baik, Bu Yanti Nuraprianti, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sedikit saya mau memastikan dulu. Jadi kalau misalnya saya sudah membuat karya publikasi ilmiah misalnya ya. Kemudian saya tidak masukkan ketika saya akan naik ke 3B, tapi dimasukkannya dari 3B ke 3C juga nggak bisa ya Bu ya? Karena jangka waktunya mungkin ya? Iya, nanti bisa masuk kategori kadaluarsa Mbak. Oh gitu ya. Iya. Masa penilaiannya ada itu 1 tahun. Jadi kalau lebih dari itu nanti tidak bisa dinilaikan dengan alasan penolakan itu memang masanya sudah kadaluarsa seperti itu. Oh gitu ya, baik. Terima kasih, cukup jelas Ibu. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ini waktunya masih sekitar 13 menit lagi. Atau cukup? Ada lagi? Oke, rupanya cukup ya Bu ya. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, kalau begitu Bu Kris mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Maya. Bapak Ibu, di dalam upaya Bapak Ibu Kris juga ya utamanya di dalam upaya kita mencapai angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat kita, tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit ya. Semuanya bisa kita lakukan karena apa? Angka kredit yang kita butuhkan dalam kenaikan pangkat itu dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari. Bahkan itu bisa kita capai seiring dengan kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari kegiatan keluar dari koridor pembelajaran kita sehari-hari. Jadi tetap yang diperlukan adalah tetap semangat, kita jeli, cermat terhadap peluang yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita capai, kita raih, dan tentu saja ini minat, tergantung dari minat Bapak Ibu Guru semuanya. Kalau kita ada minat, toh ini jalan
jalan itu dekat sekali dengan kita untuk pemenuhan angka kredit kita, dan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa PKB atau kegiatan keprofesian berkelanjutan ini bermanfaat dari dua aspek. Satu aspek terkait dengan tugas pokok fungsi guru untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita, jadi bisa menyajikan, bisa memenuhi tugas kita secara standar dan berkualitas sebagai guru, untuk mendukung peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua juga bisa bermanfaat langsung pada diri kita untuk mendapatkan poin, dan untuk utamanya adalah untuk peningkatan kesejahteraan kita. Jadi dua kegiatan seiring satu jalan di dua kegiatan bisa kita raih. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memahami kegiatan keprofesian berkelanjutan dan seputar angka kredit guru, Bapak Ibu bisa membaca pada buku 4 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan angka kreditnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Salam budaya. Ya, terima kasih Bu Kris. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena kediaman saya dekat dengan masjid, jadi ini suaranya berbarengan dengan azan zuhur ya Pak ya, Bu. Mohon maaf. Baik, mungkin saya mohon izin dulu sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita jalani mengenai sesi tanya jawab. Kita akan rehat sebentar ya Bu ya Pak untuk mendengarkan memandang azan zuhur. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, cukup banyak yang bertanya ini mengenai kenaikan angka kredit karena memang ini sangat penting bagi Ibu dan Bapak guru sekalian ya. Mengenai betul tadi Pak Muksin menyatakan bahwa angka kredit ini berhubungan dengan kesejahteraan para guru ya Pak Ibu. Baik, dari pertama kita mengenai webinar ini yang diselenggarakan oleh APSI itu bisa memenuhi angka kredit atau menabung angka kredit Bapak Ibu sekalian dengan nilai 0,1 karena Bapak Ibu merupakan peserta. Bapak Ibu di kemudian hari memiliki kesempatan untuk menjadi presenter atau pembicara itu mempunyai nilai 0,2 begitu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu mengenai legitimasi. Ya, legitimasi mungkin bisa saya simpulkan ini kembali lagi kepada kebijakan daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Itu mengenai legalitas itu. Karena ada sebagian daerah yang mensyaratkan untuk adanya tanda tangan kepala dinas. Oleh sebab itu maka mungkin ini masukan untuk para asosiasi atau penyelenggara seminar dan diklat lainnya untuk bekerja sama dengan dinas-dinas terkait sehingga kegiatan tersebut bisa lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah mengenai ya belum adanya MGMP di daerah Bu Kristiana ya Bu ya. Ini Ibu sangat beruntung bila Ibu bisa bergabung dengan beberapa asosiasi, salah satunya APSI Bu. Ini bisa menjadi nilai kolektif ya Bu ya. Iya bisa. Ya, begitu Bu Kristiana, mudah-mudahan ini bisa berlangsung dan memberikan manfaat lebih banyak lagi pada Ibu Bapak guru sekalian. Kemudian mengenai seni tari, apakah bisa mengambil karya inovatif di luar bidangnya? Itu disarankan untuk satu bidang Ibu, karena memang ini mengenai penilaian Ibu dan Bapak sekalian ya, karena kita ingin meningkatkan angka kredit maka sebaiknya dan seharusnya mungkin harus sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian begitu. Dan yang terakhir mengenai unsur penunjang untuk kenaikan pangkat 3A dan 3B itu tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Bu Kris Bu Kris tadi ya mengenai kenaikan itu. Mungkin lebih baik Ibu yang punya karya tulis itu bisa digunakan nanti ketika kenaikan pangkat 3B ke 3C. Begitu ya Bu ya, Bu Kris ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam memandu diskusi tema ketiga ini ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya Bu
Kris, terima kasih Bu Kris.